Oke, kita masuk ke hari kedua. Hari ini kita akan bahas mengenai konservasi minerba, lalu kaidah teknis pertambangan, standarisasi, ya. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan keterampilan soft skill dan manajemen ya untuk melengkapi kemampuan Bapak sebagai seorang penanggung jawab operasional. Oke, kita mulai dengan konservasi minerba. Kalau mendengar kata konservasi, yang terbayang dalam pikiran saya adalah bagaimana ini memaintain dan memelihara ya konservasi sumber daya alam ya, konservasi lingkungan hidup. Jadi menjaga supaya ada keberlanjutan gitu ya. Bukan hanya stop, selesai, udah. Jadi konservasi itu adalah langkah-langkah kita supaya sesuatu itu bisa ada keberlanjutannya. Atau kalau menurut SDM, konservasi minerba itu adalah upaya dalam rangka optimalisasi pengelolaan ya, dan juga pemanfaatan dan pendataan sumber daya mineral dan batu bara secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, baik pada fase produksi maupun pengolahan. Tuh, jadi sama ya, supaya ada keberlanjutan ya, baik dalam produksi di pertambangan dan juga pengolahan. Jadi dengan upaya-upaya optimalisasi, ya. Optimalisasi ini bisa dengan upaya efektivitas kerja, bisa dengan efisiensi kerja. Ya, efisiensi terjadi penghematan sumber daya, efektivitas terjadi eh, dorongan ya untuk kemampuan sumber daya bisa keluar secara maksimal. Nah, dua hal ini apabila digabung akan terjadi namanya optimalisasi, ya. Jadi optimal gitu. Baik itu dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya mineral ya dan batu bara secara terukur. Jadi kalau dibilang secara terukur tentu ada data-data angka-angkanya ya, bisa diukur. Ini berapa kandungannya, berapa sisanya dan sebagainya, kandungan mineral batu baranya dan seterusnya ya. Secara terukur, efisien ya, benar-benar menghemat waktu, tenaga dan uang, bertanggung jawab ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar itu ya. Jadi bukan karang-karangan dan berkelanjutan. Jadi akan terus-menerus ini upaya optimalisasi ini ya. Dan ini dilakukan pada fase produksi. Jadi produksi bahan tambang ya, jadi pengangkatan bahan-bahan tambang dari perut bumi maupun pengolahan. Pengolahan ini berarti mengolah bahan tambang itu eh, atau memurnikan ya kalau di mineral, kalau di batu bara diolah ya sehingga benar-benar apa batu bara itu tidak mengandung lagi tanah dan sebagainya. Itu namanya diolah atau dimurnikan ya, pengolahan dan pemurnian. Nah, semuanya itu bisa masuk ke dalam program konservasi minerba ya. Nah, hal-hal yang termasuk konservasi minerba termasuk antara lain ya, stripping rasio. Di sini adalah perbandingan antara volume massa batuan yang dibongkar ya, atau lapisan tanah penutup dengan batu bara yang diambil atau bisa juga disebut dengan besarnya volume tanah lapisan penutup yang harus dibongkar untuk mendapatkan 1 ton batu bara. So, jadi stripping rasio kalau rasionya terlalu besar berarti tidak efisien. Nah, kalau bisa benar-benar stripping rasio ini clear, jadi mungkin batu baranya 95%, eh, batu-batuan lainnya dan tanah mungkin hanya 5%, itu cukup tinggi. Tapi kalau batu bara 50% ya, tanah, batu-batuan yang bukan batu bara 50% itu nggak efisien ya. Jadi nggak termasuk dalam konservasi minerba, nggak termasuk optimal gitu kan. Kemudian ada lagi yang namanya cadangan marginal.
Ini adalah bagian dari cadangan mineral batu bara yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan. Tetapi masih harus mempertimbangkan perubahan faktor teknis dan ekonomi untuk dilakukan perencanaan penambangan, ya, sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumber daya. Nah, cadangan marginal ini bisa dioptimalisasi sehingga bisa ditambang, ya, baik melalui teknologi, ya, melalui peralatan-peralatan yang mumpuni dan sebagainya, ya, melalui apa teknik-teknik yang memang optimal, ini bisa menjadi eh, ditambang, ya, walaupun jumlahnya kecil, tapi masih ada profitnya. Kemudian ada namanya cadangan tidak tertambang. Cadangan mineral batu bara yang direncanakan untuk dilakukan penambangan pada saat penyusunan studi kelayakan. Tetapi pada saat dilakukan kegiatan penambangan terjadi perubahan teknis dan ekonomi sehingga tidak dapat ditambang sehingga status cadangan kembali menjadi sumber daya. Jadi baik cadangan yang kecil maupun yang susah ditambang, ini dengan optimalisasi dengan konsep konservasi minerba, ini bisa dimanfaatkan untuk bisa ditambang. Ya. Kemudian pengelolaan dan optimalisasi produk mineral batu bara kualitas rendah. Nah, seperti batu bara yang kualitasnya rendah, mineral, ya, emas kadar rendah. Ini bagaimana optimalisasinya, itulah yang dipikirkan bersama, sehingga walaupun kadarnya rendah, tapi masih bisa dijual, ya. Apakah dibuat dalam bentuk perhiasan atau diolah dengan baik, ya. Kalau batu bara ini sekarang banyak eh, dijadikan bahan bakar cair, ya. Kemudian bahkan bisa dengan teknologi bisa dijadikan bahan bakar yang dalam bentuk gas. Nah, ini namanya eh, konservasi minerba, ya, optimalisasi produk batu bara yang kualitas rendah. Lalu produk-produk batu bara kualitas rendah juga masih bisa dijual ke PLN, ya, masih nggak butuh batu bara kualitas rendah, mereka masih bisa gunakan. Jadi itu namanya optimalisasi di sini atau bagian daripada konservasi minerba. Kemudian pengelolaan dan optimalisasi mineral ikutan. Nah, mineral ikutan ini artinya pada saat kita menambang suatu umpamanya mineral, ya, tiba-tiba ada jenis mineral lainnya. Jadi kalau kita nggak program konservasi minerba, mungkin kita akan abaikan. Tapi dengan konservasi minerba, kita berusaha mengoptimalisasikan sehingga walaupun mineral utamanya fokus kita, tapi mineral ikutan ini juga bisa kita manfaatkan untuk ikut ditambah. Dan siapa tahu mineral ikutan itu malah menjadi sumber daya yang melebihi mineral utamanya. Contohnya dulu di Freeport itu kan penambangannya tembaga. Tapi ternyata setelah menambang tembaga ditemukan mineral ikutan yaitu emas. Dan sekarang ternyata kandungan emasnya luar biasa. Jadi jadi mineral utamanya malah, ya. Tapi walaupun tembaganya juga cukup banyak memang di sana. Nah, ini yang namanya konservasi minerba, ya. Jadi dengan berpikir, ya, dengan memakai teknik dan metode, dengan bantuan peralatan teknologi yang canggih, semuanya bisa dilakukan sehingga bisa dilakukan optimalisasi, ya, untuk pengelolaan, pemanfaatan dan sumber-sumber daya minerba baik dalam proses produksi maupun pengolahan. Kalau pengolahan ini, ya, bagaimana mengolahnya, terutama mineral, ya. Jadi eh, dia saat mengolah membersihkannya itu tidak banyak yang terbuang. Efisiensinya harus diukur, ya. Semakin tinggi efisiensinya semakin baik. Tapi untuk mencapai angka 100% sih memang nggak mungkin, ya. Jadi tetap mungkin akan ada yang terbuang, tapi minimal bisa mencapai 97% itu sudah sangat bagus. Jadi 3% mungkin akan terbuang gitu. Biasanya yang terbuang-buang inilah yang menjadi kerjaan masyarakat setempat yang ikut mungkin bisa mengelola lagi yang terbuang-terbuang itu, ya. Untuk ya sama batu bara atau mineral lainnya itu efisiensinya diharapkan cukup tinggi
Sehingga saat mengupas, mengelola, memurnikan, tidak banyak yang terbuang. Itu bagian daripada konservasi minerba ya. Jadi optimalisasi untuk pengolahan dan pemurniannya. Nah, jadi dengan konservasi minerba ini, tentu perusahaan tambang akan memiliki keuntungan yang lebih. Dan ini bisa berkelanjutan terus-menerus. Bayangkan aja kalau umpamanya cadangan tidak tertambang, cadangan marginal, ya, mineral ikutan, lalu minerba kualitas rendah. Males ditambang. Karena apa? Karena mungkin nggak punya teknologi, nggak punya metodenya. Jadi kan sayang. Akhirnya hilang sia-sia. Tapi kalau memang benar-benar melakukan konservasi minerba, sehingga semuanya itu bisa dilakukan secara efisien, mulai dari stripping rasio, ada cadangan marginal, cadangan tidak tertambang, ya, kemudian kualitas rendah maupun mineral ikutan, itu semua bisa dilakukan optimalisasi sehingga eh, perusahaan tambang itu tentu akan mendapatkan profit yang berlebih. Dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, ya, continue. Bukan hanya sebentar aja, tapi continue. Sehingga ini akan menjadi pengalaman bagi mereka, sehingga mungkin menambang di tempat lainnya, konservasi minerba ini bisa diterapkan, ya. Dan konservasi minerba ini juga diharapkan dilakukan ya oleh pemerintah mendorong semua perusahaan tambang supaya dilakukan konservasi minerba. Karena dalam hal ini pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan ya dari bagi hasilnya dan sehingga itulah menjadi satu program yang wajib untuk semua perusahaan tambang melakukan optimalisasi ya dalam penambangan, produksi sampai kepada pengolahannya. Lalu eh, tanggung jawab PJO ini apa? PJO akan bekerja sama dengan pemegang IUP atau KTT, sehingga bersama-sama memikirkan langkah-langkah optimal ya untuk penambangan, ya. Mulai dari hal-hal yang stripping rasio, cadangan marginal, cadangan tidak tertambang, pengelolaan dan optimalisasi produk minerba kualitas rendah sampai mineral ikutan. Jadi memberikan masukan-masukan dan saran sehingga benar-benar eh, pemegang IUP bisa melakukan konservasi minerba. Ya, ini merupakan bagian dari tim dari KTT, Mbak, dari pemegang IUP. Pak Mario mau izin, Ya, yang di share screen itu ada seperti kotak yang menutupin teksnya Pak sebagian. gimana Pak? Yang di share screen Bapak ada semacam kotak hitam yang menutupin teksnya di slide itu Pak. Tidak terbaca. Iya, betul, Pak. Mungkin saya enggak. Ya, jadi bagi PJO sih memang ini hanya memberikan masukan ya kepada pemegang IUP, tidak menjadi pekerjaan utamanya. Karena yang namanya konservasi minerba berarti ya pemegang IUP ya untuk bisa mengoptimalisasikan. Cuman sini sebagai bagian dari timnya KTT ya tentu akan memberikan masukan-masukan ya. Ya, kalau bisa tentu akan ikut terlibat gitu. Apalagi memang kalau pemegang IUP ini adalah yang di bagian produksi dan bagian pengolahan dan pemurnian. Wah, itu harus banyak terlibat itu, ya. Dan konservasi minerba menjadi penting bagi mereka. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir session aja. Nah, sekarang kaidah teknis pertambangan, ya.
Ininya nggak mau hilang. Oke, kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi ada kaidah teknik pertambangan, ada yang baik. Jadi kalau yang baik itu good mining practices tentu memenuhi regulasi ya, memenuhi regulasi pemerintah, kemudian memenuhi aturan-aturan yang baik dalam pertambangan, ya, terutama dalam hal lingkungan mungkin. Jadi kalau intinya adalah definisinya kaidah pertambangan itu yang baik adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan-aturan dan terencana dengan baik. Kemudian menerapkan teknologi yang sesuai berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi. Nah, jadi ada hubungannya dengan konservasi juga tadi ya, konservasi minerba. Dan melaksanakan konservasi minerba, ya benar ya, melaksanakan konservasi minerba, memelihara fungsi lingkungan dan menjamin keselamatan kerja, lalu mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat ya, ini dalam bentuk corporate social responsibility, dan menghasilkan nilai tambah dan keberlangsungan usaha yang kreatif dan berkualitas terus-menerus. Jadi kalau good mining practices atau kaidah pertambangan yang baik itu tentu ya menguntungkan semua pihak-pihak terkait, menguntungkan apa pemilik saham, pemegang saham, menguntungkan pemerintah, menguntungkan pekerja, menguntungkan masyarakat juga. Ya, dengan cara mereka mengikuti semua aturan-aturan ya, dan semua terencana menerapkan teknologi yang tepat dan juga melaksanakan konservasi minerba, juga memelihara lingkungan hidup, menjamin keselamatan kerja, dan juga tentu mengakomodir keinginan masyarakat setempat ya. Nah, inilah yang namanya kaidah teknis pertambangan yang baik. Nah, jika teknis pertambangan tidak dilaksanakan dengan baik, akan terjadi kesulitan dalam operasional. Ya. Jadi, operasional baik itu produksi dan pengolahan pemurnian akan tidak lancar, mungkin akan ada banyak gangguan. Seperti masyarakat bisa aja nggak puas, mungkin akan mengganggu ya. Saya beberapa kali ketemu dengan HRD, ya mereka akhirnya harus koordinasi dengan polisi karena ya gangguan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat puas, tentu masyarakat akan ikut bekerja sama dengan perusahaan tambang setempat tersebut. Kemudian akan tambang tidak efisien, tidak ekonomis ya, sehingga susah menjalankan konservasi minerba. Lalu produksi tidak lancar. Ya, ini kalau tidak menerapkan good mining practices. Kemudian terjadi kecelakaan atau masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan terjadi permasalahan lingkungan. Ya, lingkungan yang rusak, tidak diperhatikan masalah reklamasi, ya, reboisasi, penanganan erosi, pemborosan bahan galian. Ya, kalau tidak diterapkan eh, teknologi yang tepat, ya, kaidah teknis pertambangan yang baik, tentu tidak akan terlaksana juga konservasi minerba. Sehingga apa? Terjadi pemborosan bahan galian. Tadi stripping rasionya nggak begitu baik, ya. Kemudian cadangan minerbanya tidak bisa ditambang, mineral ikutan tidak bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, dan seterusnya. Ya. Kemudian pasca tambang tidak tertangani dengan baik. Itu tadi, reklamasi dalam proses operasi juga tidak jalan, ya apalagi pasca tambangnya kan. Itu mungkin tidak akan bisa dilaksanakan karena apa? Karena perusahaan akan rugi terus-menerus nih. Ini boro-boro memperhatikan pasca tambang, memperhatikan eh, diri dan keadaannya aja nggak bisa gitu kan. Lalu pemerintah, rakyat, dan perusahaan rugi. Nah, ini ya, jadi
Diharapkan ya, good mining practices itu menjadi satu pedoman yang inti bagi perusahaan tambang ya, atau kaidah teknis pertambangan yang baik. Nah, pemerintah sudah memberikan acuan ya untuk kaidah teknis pertambangan yang baik itu di dalam Kepmen 1827. Jadi dengan mengacu kepada Kepmen tersebut ya, itu diharapkan perusahaan tambang itu benar-benar bisa melakukan penambangan dengan optimal ya, di mana di situ sudah dilampirkan bagaimana cara-cara teknis pertambangan yang baik, mulai dari kaidah teknisnya, konservasi minerba, lalu keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan juga sistem manajemen keselamatan pertambangan SMKP, lalu pengelolaan eh, kontraktor ya, izin usaha jasa pertambangan, semuanya sudah diberikan apa petunjuk, sehingga tinggal mengikuti aja, maka perusahaan pertambangan bisa melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik. Kemudian masih kaidah teknis pertambangan, beberapa contoh aspek teknis ya. Di sini contohnya adalah pengelolaan sampel eksplorasi ya, lalu penanganan longsor lereng tebing, lalu penanganan tanggul kolam bekas tambang ya agar tidak bobol. Penanganan tanggul kolam bekas tambang bobol ya, bagaimana penanganan tanggulnya yang sudah bobol itu ya. Lalu luncuran lumpur lumpur basah serta batuan atap runtuh. Nah, ini harus memerlukan aspek-aspek teknis. Kalau aspek teknis itu artinya ada perhitungan-perhitungan, rumus-rumus ya, secara teknis yang harus memang benar-benar diterapkan. Dan ini tentu memerlukan pedoman-pedoman dari bantuan para ahli teknis ya, ahli apa, sarjana teknik geologi, sarjana teknik pertambangan, sehingga bisa benar-benar menerapkan kaidah teknis pertambangan. Juga teknis pertambangan yang baik ini termasuk teknis eksplorasi dilaksanakan dengan benar dan memadai. Kemudian cadangan tambang reserve ya ditetapkan secara benar ya, nggak asal-asalan dalam membuat studi kelayakan. Kemudian studi geoteknik, hidrogeologi, dan metalurgi dilaksanakan secara benar. Lalu studi kelayakan disusun secara komprehensif ya dan didukung data yang memadai. Dan teknik penambangan direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Lalu pengolahan atau pemurnian direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Dan pemilihan peralatan yang tepat, pengangkutan yang memadai, produksi sesuai kapasitas, dan program pasca tambang direncanakan dan dilaksanakan secara komprehensif. Nah, inilah hal yang berhubungan dengan hal teknis ya. Hal teknis untuk kaidah pertambangan memang harus dibantu dengan orang-orang teknis, orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya ya, seperti ahli eksplorasi ya, kemudian ahli geologi, hidrogeologi, metalurgi ya, kemudian ahli studi kelayakan, ahli penambangan, ahli pengolahan dan pemurnian, sehingga semuanya bisa bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan kaidah eh, tambang yang baik ya, good mining practices. Dan ini tentunya perlu kerjasama antara seluruh pihak ya. KTT dibantu dengan tim-tim teknisnya dan juga dibantu dengan perwakilan-perwakilan dari pemegang izin usaha jasa pertambangan. Jadi PJO di sini adalah membantu tugas KTT sehingga bisa melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik ya. Hal-hal yang bersifat teknis semuanya bersama-sama bisa dihitung dengan tepat sehingga hasilnya adalah bisa optimalisasi operasional penambangan maupun optimalisasi pengolahan dan pemurnian ya. Jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan teknik untuk orang-orang teknik yang eh, berkompeten yang bisa ikut terlibat di sini. Kalau PJO ya mungkin hanya sama-sama bagian dari apa timnya KTT memberi masukan-masukan ya.
Dan kalau dia mengerti hal teknis, tentu dia akan bisa menjadi memberi masukan yang baik. Tapi kalau seandainya tidak terlalu mengerti hal teknis, ya mendingan jangan memberi masukan, nanti bisa salah-salah hitung, ya, konstruksi roboh, ya, kemudian longsor dan sebagainya. So, jadi biarkan orang-orang teknis yang memang sudah apa sesuai ilmu yang mereka miliki dan juga pengalaman yang mereka miliki, ini yang ikut terlibat secara aktif ya dalam kaidah teknis eh, penambangan. Sedangkan bagi PJO yang tidak memiliki latar belakang teknis ya cukup mungkin menjadi pendengar, tapi kalau ada hal yang bukan teknis ya dia bisa ikut memberikan masukan-masukan. Jadi ini semuanya hal bersifat teknis ya. Tapi intinya bukan hanya hal teknis, tapi juga hal-hal yang semuanya berdasarkan regulasi. Ada pemerintah juga sudah mengatur hal yang teknis ya. Itu di Kepmen 1827 di lampiran pertama. Itu hal-hal teknis. Nah, itu bisa menjadi pedoman dalam hal mungkin mengatasi eh, longsor, erosi dan sebagainya, lalu hal-hal teknis lainnya ya. Itu ada situ. Itu bisa menjadi pedoman dan bahwa PJO juga bisa mempelajarinya agar mungkin lebih paham, bisa terlibat memberi masukan-masukan mengenai hal itu kalau bisa menguasai hal-hal teknis yang sudah diberikan pedoman oleh pemerintah ya di dalam Kepmen 1827. Oke, kemudian kita masuk kepada standarisasi, standarisasi pertambangan. Nah, kalau bicara standar, standar ini artinya eh, sesuatu yang sudah ditetapkan untuk menjadi acuan. Contoh standar itu adalah mungkin seragam ya. Jadi kalau seragam, contohnya baju batik ya, ada sudah motifnya. Kalau kita pakai yang motif berbeda, tentu itu namanya nggak standar. Dan kemudian kalau motifnya sama, warnanya berbeda juga nggak standar. Jadi standar itu artinya sama. Dan standar ini bisa dalam bentuk standar teknis. Standar teknis itu adalah hal yang berhubungan dengan hal teknis. Seperti tadi kaidah teknik ya, itu tentu akan memerlukan standar-standar teknis. Ya. Jadi kalau selalu mengacu pada standar teknis, baik yang sudah diatur oleh pemerintah ya, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, atau memakai standar-standar internasional yang ada. Ya, seperti kalau standar mekanik kebanyakan memakai ASME ya. Standar ASME itu adalah standar teknis. Nah, jadi standar itu menyamakan. Sekarang kalau ada sesuatu yang nggak sama, tentu kan akan menjadi apa hal yang mengganggu gitu ya. Kalau dalam aktivitas, terutama dalam hal standar teknis, apabila standar teknisnya tidak diterapkan dengan benar, tentu akan terjadi masalah. Ya, mesin tidak bisa dioperasikan, ya, lalu kemudian eh, apa mungkin lereng bisa erosi, longsor dan sebagainya, struktur bangunan konstruksi nggak kuat bisa roboh. Jadi standar teknis ini ya perlu benar-benar diperhitungkan dengan baik ya. Ya, terutama yang menghitungnya adalah orang-orang teknis. Namun standar sini nggak hanya standar teknis, ada juga yang namanya standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah eh, skill ya, knowledge yang telah distandarisasi oleh pemerintah untuk suatu profesi dan jabatan. Jadi ikutin aja di situ standar pemerintah, sehingga itu akan menunjang profesi dan jabatan. Kalau kita tidak mengikuti standar itu, maka
saat kita diuji, tentu kita tidak bisa membuktikan kompetensi kita. Jadi kita harus benar-benar menguasai standar atau persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi selain standar teknis, ada namanya standar kompetensi. Nah, kalau standar teknis, standar nasional kita mengacu kepada SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Tapi bisa juga kita pakai standar-standar luar ya yang belum belum diadopsi oleh SNI ya, seperti standar ASME, standar API untuk migas, dan standar-standar lainnya. Ada standar ISO, ISO juga ada hal-hal teknisnya ya. Lalu standar yang berikutnya adalah standar eh, prosedur atau prosedur standar ya. Nah, ini bisa dibuat sendiri oleh perusahaan ya, tergantung jenis pekerjaannya, langkah-langkah kerjanya, maka buatlah prosedur standar. Tapi seringkali kita lihat orang main copa saja. It's okay kalau industrinya sama, aktivitas kerjanya sama, dicopas nggak apa-apa. Tapi lebih baik diuji coba dulu apakah benar-benar efektif ya, efisien ya, dan tidak menimbulkan masalah ya untuk prosedur standar yang dicopas ini. Kalau memang bisa buat sendiri, ya buat sendiri ya. Dan lakukan pengujian-pengujian, ya percobaan-percobaan, sehingga akhirnya jadilah namanya standar prosedur ya, baik itu SOP, JSA maupun instruksi kerja. Ini semua adalah prosedur kerja standar. Jadi maksudnya prosedur kerja standar, suatu pekerjaan sudah diuji coba memakai prosedur ini dan hasilnya efektif, ya, efektif, efisien, aman dan selamat. Lalu kalau kita nggak ikut standar ini, maka mungkin aktivitas yang kita lakukan itu aktivitas kerja mungkin kurang efektif, kurang efisien, dan bahkan mungkin tidak aman dan selamat. Jadi prosedur standar ini sudah melalui suatu simulasi percobaan ya, pengujian, sehingga ini benar-benar dapat diterapkan dan sudah terbukti aman, selamat, efektif, efisien ya, untuk dapat digunakan menjadi standar ya dalam melakukan aktivitas kerja di perusahaan umpamanya. Ya, jadi benar-benar semua prosedur standar ini baik itu SOP, JSA atau instruksi kerja ini juga harus melalui suatu percobaan ya untuk dicoba sehingga kalau memang benar cocok dan efektif, efisien, aman, selamat ya itu baru ditetapkan menjadi standar. Kalau belum ditetapkan menjadi standar, berarti masih belum bisa disebut standar ya. Jadi yang namanya standar ini artinya sesuatu yang sudah perfect ya, sehingga bisa menjadi acuan. Kalau belum ditetapkan, belum dicoba ya janganlah dijadikan standar. Itu berbahaya. Makanya seringkali terjadi masalah kecelakaan ya. Karena apa? Karena sumber bahayanya ada di metode kerjanya. Yaitu yang sudah dijadikan standar umpamanya. So, tadi saya bilang makanya ya, sumber bahaya itu bisa dari manusianya, bisa dari eh, peralatan kerja, bisa dari bahan kerja, bisa dari lingkungan kerja, dan juga bisa dari metode kerjanya. Jadi jangan sembarangan menetapkan standar prosedur kerja internal di perusahaan kalau memang belum direview, diuji coba. Apalagi hanya copas saja. Nah, jadi kalau bicara standarisasi pertambangan, di tambang itu fleksibel ya. Bisa memakai standar internasional, bisa memakai standar nasional SNI untuk standar-standar teknis. Nah, tergantung dengan peralatan yang digunakan. Kalau peralatan dari luar tentu akan memakai standar-standar teknis internasional ya. Kalau peralatan-peralatan produksi dalam negeri mungkin sudah memakai standar-standar teknis nasional atau SNI. Nah, itu yang kemudian akan dijadikan acuan oleh perusahaan standar tersebut. Lalu kalau standar kompetensi sudah diatur oleh pemerintah ya, melalui badan yang dibentuk oleh pemerintah pada awal tahun 2000-an, itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Jadi dengan BNSP,
itulah menjadi acuan untuk semua standar kompetensi ya. Baik standar kompetensi kerja, standar kompetensi profesi, standar kompetensi jabatan, itu semua sudah diatur. Dan sekarang makin lengkap. Dulu tahun 2007 saya pernah berkunjung ke BNSP. Itu mereka standarnya masih sedikit dan saya disambut dengan baik ya. Lalu benar-benar mereka sangat welcome. Kenapa? Mereka butuh orang-orang luar karena BNSP ini tidak membuat standar, tapi standar itu dibuat oleh asosiasi, instansi, organisasi ya yang mau bekerja sama dengan BNSP ya. Jadi BNSP nggak buat standar, standarnya dibuat oleh eh, pihak ketiga. Dan kemudian BNSP ini tidak melakukan uji kompetensi, tapi diserahkan kepada mitranya, yaitu lembaga sertifikasi profesi ya, yang sudah mereka akreditasi. Jadi mereka sangat welcome. Sekarang begitu saya datang kembali ke sana, nggak ada sambutan lagi, karena mereka sudah menjadi badan yang fix ya, sudah terkenal dan sudah running dengan baik. Jadi tidak butuh lagi para profesional mungkin untuk membantu mereka. Melainkan kalau dulu mereka masih mencari profesional untuk ikut kerjasama, sekarang para profesional lah yang berusaha untuk memohon untuk bisa bekerjasama dengan BNSP. Oke, jadi itu standar kompetensi ya, sudah ada, kita tinggal mengacu aja kepada BNSP. Dan kabarnya di tambang sekarang semua posisi, apalagi yang di lapangan itu wajib memiliki standar kompetensi, ya. Jadi diwajibkan untuk memiliki standar kompetensi dan ya selain itu standar ketiga adalah standar prosedur kerja ya, itu SOP, jasa, instruksi kerja. Nah ini bisa dibuat sendiri lalu disahkan oleh perusahaan tambang itu sendiri. Biasanya dari pemegang IUP juga menyerahkan kepada masing-masing kontraktornya untuk membuat standar sendiri ya untuk aktivitas dari kontraktor itu. Tapi ada juga perusahaan pemegang IUP yang akan mengecek ya dan mereview standar-standar mereka untuk memastikan bahwa standar prosedur aktivitas kerja itu benar-benar aman, selamat ya, efektif, efisien. Jadi ini silakan dibuat sendiri untuk prosedur standar ya, SOP, JSA, instruksi kerja. Kalau SOP dan JSA ini sebenarnya hampir sama. Ini petunjuk guidance untuk langkah-langkah kerja ya, langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan. Bedanya kalau JSA ini di tiap langkah ada identifikasi bahaya, identifikasi resikonya, dan pengendalian resikonya. Nah, makanya JSA ini biasanya dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, supaya para pekerja lebih aware ya terhadap bahaya dan resikonya dan pengendaliannya. Dan juga JSA ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang temporer atau yang pekerjaan baru, baru dibuat JSA. Namun kalau pekerjaan sudah reguler, dia tiap hari dilakukan, lama-lama bisa dirubah menjadi SOP. Kalau di SOP ini nggak ada lagi identifikasi bahaya, resiko, dan pengendalian resikonya. Jadi hanya menunjukkan langkah-langkah kerjanya aja. Ya. Karena sudah standar. Kalau di sini berarti memang sebenarnya belum standar ya. Kalau sudah ditetapkan menjadi standar namanya SOP. Kalau instruksi kerja ini sebenarnya adalah mirip-mirip SOP ya. Langkah-langkah kerja. Cuman kalau SOP ini menjelaskan langkah-langkah untuk suatu proses, kalau instruksi kerja ini untuk sub prosesnya. Contoh, SOP pembelian. Lalu instruksi kerjanya ada instruksi kerja untuk pembuatan apa? Purchase request, ada instruksi kerja untuk pembuatan purchase order, ada instruksi kerja untuk mengecek barang atau material yang masuk. Nah, semuanya berhubungan dengan pembelian, toh. Jadi ini menerangkan proses, ini menerangkan sub dari proses itu atau bagian dari SOP. Jadi satu SOP mungkin memiliki beberapa instruksi kerja. Ya, ini adalah
prosedur standar dalam melakukan suatu aktivitas kerja yang bisa disahkan sendiri oleh perusahaan ya, menjadi standar internal. So, jadi di tambang itu ada standar teknis, itu nanti dikelola oleh pemegang IUP. Eh, Kalau pemegang IJP memakai peralatan-peralatan dari luar juga, ya nanti tinggal dilapor aja yang memakai standar apa ya, biar menjadi diketahui oleh pemegang IUP. Kemudian ada standar kompetensi, semuanya sudah diatur oleh pemerintah melalui BNSP, dan ada standar internal untuk melakukan pekerja aktivitas kerja itu prosedur standar seperti SOP, JSA, dan instruksi kerja. Oke, em, kita sudah bahas ini, ada teknis, kemudian konservasi minerba, lalu standarisasi. Nah, oke, sekarang setelah Bapak-Bapak mengetahui regulasi pemerintah, lalu kemudian mengetahui apa itu penanggung jawab operasional, kira-kira tugas dan tanggung jawabnya, dan mengetahui yang sudah diatur oleh pemerintah mengenai keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan hidup pertambangan, konservasi minerba, daerah teknis pertambangan, dan juga standarisasi pertambangan. Maka untuk melaksanakan pekerjaan yang efektif sebagai seorang PJO, ini harus disupport oleh kemampuan soft skill ya. Jadi soft skill di sini ada komunikasi, kemudian kepemimpinan, lalu analisa masalah dan membuat keputusan, serta soft skill untuk manajemen. Nah, kalau Bapak bisa menguasai, menghidupkan kebiasaan-kebiasaan berkomunikasi yang baik, cara memimpin yang baik, maka dalam memimpin tim kerja ya sebagai PJO itu akan bisa dilakukan dengan efektif, efisien, dan berkualitas tentunya. Oke, kita mulai dari komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan data, ya, baik secara lisan atau tertulis, yang gunanya bisa untuk pemberitahuan, bisa untuk berita, koordinasi, ya, atau pemecahan masalah, bisa untuk komunikasi strategi, bisa juga untuk memberi perintah, ya, memberi tugas, bisa untuk konsultasi, menasihati dan sebagainya, dan menganalisa, bisa untuk evaluasi, untuk membahas aturan-aturan, membahas prosedur-prosedur, dan lain-lain. Nah, jika dilakukan untuk kepentingan pekerjaan, maka dapat disebut komunikasi kerja. Jadi, seorang manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi dia membutuhkan orang lain. Nah, untuk itulah dia memerlukan namanya komunikasi. Komunikasi itu bisa juga lewat eh, suara, bisa lewat gambar, kode-kode, ya, bisa lewat bahasa tubuh, mimik, wajah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa mempelajari bahasa tubuh, mimik wajah, kita bisa melihat ya, apakah seseorang sedang senang, sedang marah, ya, sedang gelisah. Itu bisa dilihat dari mimik wajah
bahasa tubuh, gaya tubuhnya. Nah, itu juga bagian dari komunikasi. Seseorang bisa mengkomunikasikan sesuatu hal, ya, walaupun tanpa bersuara. Kadang-kadang dari sebuah gambar juga kita bisa melihat komunikasi apa yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, ya. Jadi eh, bahkan sebuah gambar itu bisa memberikan tafsiran yang lebih banyak daripada kata-kata dalam kalimat. Jadi eh, komunikasi ini kalau kita sudah terima, kita bisa menafsirkannya. Ya. Nah, seringkali salah menafsirkan inilah yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pekerjaan, terjadinya apa insiden, ya. Jadi komunikasi ini memang harus dibuat standarisasi. Kalaupun ingin memakai kode-kode, maka kode-kode itu harus sudah dipahami bersama, ya, dalam satu grup. Dan komunikasi ini merupakan kunci untuk suatu mungkin pertandingan, ya. Untuk saya pernah baca ada suatu cerita atau bahkan mungkin sudah difilmkan. Waktu Jerman, ya, Perang Dunia Kedua ingin menguasai Eropa. Itu seluruh Eropa sudah mereka kuasai sampai ke Rusia. Hanya Inggris yang nggak bisa mereka kuasai. Rupanya ada kode rahasia dari tentara Jerman yang berhasil dipecahkan, ya, oleh apa tentara Inggris sehingga mereka bisa mengetahui rencana Jerman dan bisa mengantisipasinya. Jadi itu luar biasanya sehingga mereka tidak sempat untuk menguasai Inggris, ya. Dan untuk menguasai Inggris memang lebih repot karena melewati lautan juga, kan. Tuh, jadi komunikasi ini sangat penting, ya, terutama dalam dunia kerja. Suatu kemajuan, suatu perusahaan, tim kerja itu dikarenakan komunikasi yang efektif, ya. Komunikasi yang efektif, mereka saling mengerti, ya, saling memahami, kemudian koordinasi. Makanya meeting-meeting atau pertemuan-pertemuan itu adalah bagian dari komunikasi untuk koordinasi. Sehingga kerja sama tim itu bisa lebih efektif, ya, dengan selalu adanya pertemuan-pertemuan atau meeting. Nah, ini untuk menghindarkan mungkin kesalahpahaman. Karena biasanya kalau kita tidak mengerti, lalu berusaha menafsirkan sendiri, ya itu akan sangat bahaya. Mendingan langsung tanyakan, oke, ini maksudnya apa? Jadi jangan langsung berusaha menafsirkan sendiri, karena ternyata mungkin presentasi benarnya itu ya 50-50, kan? Bisa 50% salah, bisa 50% benar. Lebih baik tanyakan langsung, supaya memastikan bahwa 100% informasi yang didapatkan itu tidak disalah tafsirkan. Nah, jadi komunikasi, bentuk komunikasi bisa berupa lisan, tulisan, gambar, kode, ya, eh, meeting untuk koordinasi, pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini juga adalah bagian dari komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, ya, untuk melatih suatu keterampilan dan sebagainya. Kemudian juga prosedur adalah bagian dari komunikasi, ya, untuk melakukan satu aktivitas kerja, komunikasinya adalah melalui suatu prosedur. Kemudian aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, poster-poster. Ini adalah bentuk-bentuk dan jenis-jenis komunikasi. Kemudian cara berkomunikasi yang baik, efektif, dan berkualitas, ya, antara lain. Yang pertama, berusaha mendengarkan dengan efektif dan memahami informasi untuk komunikasi lisan, ya. Kemudian berusaha untuk memahami dengan benar untuk komunikasi tulisan. Jadi kalau komunikasi lisan, ya, indera pendengaran kita, ya, telinga ini benar-benar berusaha mendengarkan kata demi kata dari lawan bicara kita, ya. Kemudian kita menyusun, menganalisa
susunan kata-kata itu sehingga kita bisa paham. Oh, kira-kira begini maksudnya. Lalu untuk komunikasi tulisan, ini juga kita benar-benar membaca tulisan-tulisannya, ya, gambar-gambarnya, dan berusaha paham apa sih maksudnya. Hal yang kurang jelas ini wajib ditanyakan ya kepada sumber informasi untuk mencari arti yang benar ya, dan untuk menghindarkan yang namanya eh, miskomunikasi. Kemudian cara berkomunikasi yang baik yang kedua, semua program, rencana, strategi, aturan dibahas secara berkala dalam rapat untuk diberitahu progres, efektivitas, dan manfaatnya. Jadi kalau dalam tempat kerja kita punya program kerja, rencana kerja, strategi kerja, aturan-aturan kerja, ya. Ini selalu dibahas dalam pertemuan-pertemuan atau rapat, ya, sehingga akan selalu dilihat efektivitasnya. Nah, ini dilakukan dengan komunikasi, ya. Kita bisa mengetahui efektivitasnya, manfaatnya, semua program, rencana, aturan, strategi, dan sebagainya. Jadi tetap harus dipaparkan dan dianalisa dan dievaluasi. Itu namanya membicarakan eh, secara tim, ya. Kemudian cara komunikasi yang baik juga yang ketiga, komunikasi dua arah harus ada konfirmasi, rekonfirmasi, dan pengulangan. Jadi untuk komunikasi lisan dua arah ini, seringkali orang hanya mendengar lalu, oke, udah paham. Dia harusnya minta konfirmasi, ya. Oke, maksud Anda begini, bla 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 kah? Karena kalau kita konfirmasi, nanti dari lawan bicara akan merekonfirmasi apakah konfirmasi kita itu benar atau salah. Jadi kalau kita langsung apa tidak langsung memberi konfirmasi, langsung eh, apa menafsirkan, ya. Oke, maksudnya gini. Oke, terima kasih langsung gitu kan. Bisa aja tafsiran kita itu salah. Dan ini sangat berbahaya. Dan inilah penyebab yang sering terjadi kecelakaan besar, ya. Salah satu penyebab kecelakaan Piper Alpha, ya, suatu anjungan minyak yang terus salah satu yang terbesar di dunia yang ada di Laut Utara di Inggris tahun 1997 kalau nggak salah atau 96. Dia meledak dan menewaskan kira-kira 165 orang, ya, dan kerugian sampai kira-kira 5 miliar US dollar, dan banyak membuat perusahaan-perusahaan asuransi bangkrut, ya, karena harus membayar kompensasi. Ini setelah dilakukan investigasi dan menemukan eh, root cause-nya, ya. Ini penyebabnya itu salah satu penyebab utamanya adalah karena salah menafsirkan komunikasi. Nah, ya. Jadi formnya disuruh tutup ini atau dibuka ini, dia melakukan hal yang sebaliknya. Nah, itulah akibatnya gasnya itu langsung terkumpul, tekanan sangat tinggi dan meledak. Ya, karena ini mengenai soal penyaluran gas, ya, gas dari anjungan minyak yang sudah terkumpul, ya, dialirkan ke satu anjungan minyak lainnya dan dari pusat dari daratan Inggris dan sebagainya, itu ada miskomunikasi di situ sehingga terjadilah kecelakaan besar, ya. Jadi kalau komunikasi dua arah, pastikan Anda harus konfirmasi. Oke, apakah maksud Anda ABCD? Kalau salah kan tentu dibenar. Oh, bukan ABCD, XYZ. Jadi kan dibenarin, ya. Konfirmasi lagi, rekonfirmasi. Oke, jadi maksud Anda XYZ. Iya, betul XYZ. Nah, gitulah kira-kira, ya. Jadi kalau komunikasi dua arah, lisan,
Kalau tertulis kan clear ya, nggak mungkin salah gitu. Jadi kita sudah lihat dengan jelas. Kalau tertulis, tapi kalau lisan kadang-kadang ada distorsi ya. Apalagi kalau kita komunikasinya lewat alat teknologi handphone ya segala macam, itu tentu ada noise, kebisingan atau distorsi yang mungkin bisa merubah. Kadang-kadang kita kayaknya dengarnya ini, loh, padahal ini ya, gitu kan. Dalam komunikasi langsung pun ya, tidak lewat alat, ya kadang-kadang ada salah dengar. Namanya juga itu human error ya. Jadi udah jelas-jelas dibilang tiga, tapi yang dia dengar adalah lima umpamanya. Apalagi kan kata-katanya itu dekat-dekat kan, tiga, lima. Makanya kalau komunikasi lisan itu eh, itu orang biasanya menggunakan kode gitu ya, bahasa kode. Contohnya eh, untuk huruf A alfa ya. Jadi diejaklah satu persatu. Alfa, berapa, segala macam gitu kan. Sehingga kalau pakai kode seperti itu nggak akan salah. Karena kalau kita bilang B, itu kadang-kadang D kedengarannya. Kadang-kadang T juga atau P. Nah, jadi kalau kita pakai bahasa kode ya Bravo ya. Mungkin jelas berbeda dengan Papa atau Tango ya. Itu jelas beda. Atau Delta ya. Kalau D, Delta. Nah, itu kita pakai bahasa kode. Makanya hati-hati dengan bahasa lisan ya. Yang mengandalkan kemampuan pendengaran. Harus selalu ada konfirmasi, rekonfirmasi, dan rekonfirmasi lagi. Supaya menghindari namanya miskomunikasi. Kemudian komunikasi juga alangkah bagus kalau ada prosedurnya ya. Seperti untuk konfirmasi rekonfirmasi ini dijadikan prosedur aja ya. Sehingga itu menjadi satu habit kebiasaan budaya. Nggak perlu lagi dihimbau-himbau, tapi menjadi satu prosedur standar. Jadi harus itu yang dilakukan, dibiasakan juga gitu. Jadi buat prosedur, buat aturan-aturan komunikasi atau program-program komunikasi ya untuk kepentingan komunikasi internal ya. Dan juga buat jadwal-jadwal untuk pertemuan berkala membahas masalah-masalah pekerjaan ya untuk koordinasi itu penting ya. Jadi kalau umpamanya dalam meeting nanti selain membahas secara lisan tentu ada yang tertulis dan juga biasanya nanti ada notulen rapat yang tertulis sehingga itu benar-benar menghindari eh, kesalahpahaman human error ya karena sudah ada tertulis. Jadi kalau disalah dengar waktu apa diskusi lisan semuanya ada tertulis dan itu nanti harus dikonfirmasi oleh semua peserta rapat. Kemudian analisa dan evaluasi berkala untuk efektivitas komunikasi kerja internal ya dan juga eksternal ya. Jadi komunikasi keluar organisasi. Ya, biasanya itu mungkin tugas public speaking ya atau tugas marketing atau tugas humas ya, hubungan masyarakat. Biasanya itu akan melakukan komunikasi secara eksternal. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab di bidang ini harus memiliki skill komunikasi yang baik. Supaya apa? Kalau marketing tidak sampai salah menyampaikan mengenai karakteristik produknya, ya, kegunaan produknya, cara penggunaan dan sebagainya. Kalau salah ya itu akan mendapatkan penilaian yang jelek dari konsumennya. Kemudian kalau untuk humas segala macam, ini bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah atau klien ya sehingga tidak sampai salah ditanggapi dan sebagainya. Itu mereka-mereka ini harus memiliki skill komunikasi yang baik. Nah, jadi adakan analisa dan evaluasi berkala untuk efektivitas ya komunikasi kerja internal di perusahaan. Kalau masih kurang ya lakukan perbaikan-perbaikan ya. Apakah perbaikan-perbaikan itu bisa dilakukan dengan menerapkan aturan-aturan, ya, prosedur, sehingga menjadi satu budaya untuk berkomunikasi yang efektif dan program-program juga. Dan kemudian
Aplikasi komunikasi untuk PJO. Untuk penanggung jawab operasional pertambangan, selalu komunikasikan aturan, prosedur, dan program ya. Juga regulasi peraturan perundang-undangan. Jadi supaya jangan sampai semua hal-hal penting tentang aturan, regulasi itu hanya em, didengar sekilas ya, didengar sekilas oleh para pekerja hanya berupa gosip. Dan biasanya kalau gosip itu adalah sesuatu yang digosok-gosok sehingga kedengarannya makin sip. Jadi kadang-kadang yang namanya gosip itu sudah berbeda dari informasi awalnya. Karena sudah ditambahin bumbu, bawang, cabai, segala macam. Sehingga eh, makin enak kedengarannya informasinya. Jadi hati-hati dengan gosip ya. Karena itu informasi yang jelas-jelas sangat mungkin menyimpang. Dan seringkali mudah sekali orang termakan gosip. Ya. Sehingga jadi membenci seseorang ya. Jadi nah itu karena memang dia tidak menyaring informasi dengan benar. Nah, untuk informasi-informasi yang penting, apalagi yang mandatori ya, seperti kebijakan perusahaan, lalu regulasi peraturan perundangan pemerintah, ini harus disosialisasikan dengan benar ya, lewat pertemuan-pertemuan lisan, lalu kemudian tertulis supaya tidak salah apa menangkap inti informasinya, dan juga sosialisasikan prosedur-prosedur supaya jangan disalah-tafsirkan ya langkah-langkah kerja yang ada di standar prosedur oleh para pekerja ya sehingga dapat menyebabkan mereka salah dalam mengerjakan pekerjaan ini. Juga program-program untuk komunikasi ya agar komunikasi lebih efektif dan efisien di tempat kerja tersebut ini harus segera dibuat dan dilakukan serta disosialisasikan. Dan juga pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan internal, pelatihan-pelatihan sertifikasi, itu juga harus sudah disosialisasikan ya, eh, silabusnya, kapan dan sebagainya, siapa yang ikut dan sebagainya itu harus dikomunikasikan. Lalu buat konsep komunikasi untuk eksternal, yaitu komunikasi dengan pemegang IUP. Jadi dari PJO juga harus membuat ini untuk komunikasi eksternal nanti kira-kira seperti apa ya. Komunikasi eksternal ini bisa berupa penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan pemegang IUP, lalu mungkin laporan rutin bulanan. Nah, ini yang bagian daripada komunikasi eksternal ya. Sehingga eh, dengan komunikasi yang efektif dengan pemegang IUP diharapkan hubungan hubungan antara eh, pemegang IUP dan pemegang izin usaha pertambangan akan semakin erat dan efektif. Lalu evaluasi penerapan komunikasi kerja internal dan eksternal dan perbaikan-perbaikan terus-menerus. Jadi tetap dilakukan evaluasi ya untuk melihat apakah eh, konsep dan sistem komunikasi tempat kerja itu sudah bagus, sudah oke. Kalau masih kurang ya dilakukan langkah-langkah corrective action ya atau langkah-langkah perbaikan. Oke, ini skill komunikasi akan sangat penting bagi seorang PJO untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, terutama dalam komunikasi dengan anggota timnya ya, juga komunikasi dengan pihak pemegang IUP atau KTT ya dan anggota timnya, dan juga komunikasi dengan direktur perusahaan, ya. Baik dengan lewat laporan-laporan, lewat meeting, lewat pertemuan langsung empat mata dan seterusnya. Komunikasi yang buruk tentu akan menyebabkan performa tim kerja atau perusahaan juga buruk. Ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara komunikasi dengan performa dari perusahaan atau performa dari tim kerja. Nah, makanya untuk meningkatkan performa perusahaan dan tim kerja, ini komunikasi harus benar-benar ditingkatkan, efektivitas komunikasinya. Kemudian hal yang kedua yang diperlukan ya oleh eh,
seorang PJO adalah leadership atau kepemimpinan. Seorang PJO mungkin seorang manajer. Manajer bisa menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Tapi biasanya kalau langsung menggunakan wewenang dan kekuasaannya, itu seringkali dirasa tidak adil ya. Tapi kalau menggunakan gaya kepemimpinan ya yang baik, tentu seorang PJO akan semakin disukai ya, dihormati dan segani oleh anggota timnya. Karena beda antara kepemimpinan dengan manajer. Kalau manajer full ya menggunakan wewenangnya untuk apa, mengatur anggota timnya. Tapi kalau style pemimpin itu adalah lebih banyak kepada memberikan contoh, ya, memberikan pengarahan, kemudian memberikan masukan-masukan, ya, eh, persuasif, lalu kemudian apa, bersimpati, berempati ya terhadap performa anggota tim kerjanya, hingga tidak langsung ya marah-marah dan sebagainya. Itu perbedaan antara pemimpin ya. Kalau seorang manajer mem- apa, mengatur anggota timnya dengan kepemimpinan. Tapi kalau mengatur anggota timnya dengan wewenang dan kekuasaannya, ya itu bisa juga. Dalam hal tertentu kita mungkin harus menggunakan wewenang dan kekuasaan ya. Jadi apabila seorang anggota tim sudah diberikan pendekatan secara personal ya dengan persuasif masih tidak merubah, masih berperilaku buruk, ya itu saatnya untuk menggunakan wewenang dan kekuasaan. Mungkin dengan memberikan surat peringatan, SP1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus menggunakan wewenang dan kekuasaan, tapi ada banyak hal lain yang bisa mengelola sumber daya manusianya dengan memakai konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah karakter, ya, dan personality yang positif dan efektif dalam memimpin orang lain, terutama dalam tim kerja. Jadi kepemimpinan itu karakter. Berarti bukan sandiwara ya. Karakter itu adalah kebiasaan yang sudah terbentuk. Jadi kalau sudah menjadi karakter, berarti hal inilah yang selalu dia lakukan. Nah, kita bisa membentuk karakter dengan membiasakan suatu hal ya. Jadi satu hal apabila kita lakukan berulang-ulang, lama-lama itu menjadi karakter. Berarti memang eh, kita harus membiasakan ya, berbicara lemah lembut ya. Itu tentu akan memerlukan effort atau usaha yang keras dari seseorang apabila karakter aslinya adalah emosional dan pemarah. Nah, tapi bisa dirubah ya dengan kita melakukan berulang-ulang. Awalnya mungkin kita akan kerja keras. Lama-lama kalau karakter sudah terbentuk, ya karakter itulah yang akan membentuk kita. Ya, jadi eh, karakter itu ada yang bawaan sejak lahir, ada yang bawaan karena lingkungan, dan ada karakter yang kita bisa bentuk sendiri. Ya, dengan selalu membiasakan melakukannya ya lama-lama jadi terbiasa, karakter ini masuk ke otak bawah sadar dan akhirnya karakter inilah yang kemudian secara otomatis akan keluar ya saat kita merespon sesuatu. So, latih karakter untuk selalu karakter yang positif ya, karakter yang berjiwa kepemimpinan ya, sehingga karakter itu akan menjadi bagian personality kita, kepribadian kita, sehingga kita akan eh, diingat sebagai seorang pemimpin yang efektif ya, pemimpin yang baik. Jadi kepemimpinan adalah karakter dan personality yang positif dan efektif. Positif ya artinya dalam hal-hal yang benar ya, yang tidak merugikan orang lain. Efektif artinya ya selalu tepat sasaran sesuai arah tujuan.
dalam memimpin orang lain ya, terutama dalam tim kerja. Kepemimpinan mampu memberikan contoh perilaku kerja yang baik, mengajarkan cara kerja yang efektif, menginspirasikan untuk bekerja dengan optimis, semangat, dan disiplin, memberikan pengaruh positif kepada tim kerja sehingga mereka termotivasi untuk menunjukkan performa yang efektif, serta melakukan pengawasan yang positif. Jadi seorang pemimpin tentu ya lebih banyak menggunakan karakternya ya, memberi contoh positif ya, menasihati, memberikan simpati, empati, lebih daripada em, memberikan hukuman ya, memberikan apa marah-marah, kemudian menghukum. Pada fase-fase tertentu kita perlu ya untuk bersikap keras ya, bersikap tegas, lalu kemudian memberikan hukuman ya. Kalau memang ya anggota tim ini sudah sukar diatur gitu. Jadi jangan juga jadi pemimpin yang akhirnya kebablasan terlalu toleransi ya, itu juga salah. Toleransi tanpa batas kepada anak buahnya. Itu salah, lama-lama anak buahnya akan memandang enteng ya. Dia nggak memiliki karisma, nggak memiliki ketegasan. Kalau suatu hal yang baik ya, yang tidak baik itu ditegur ya dengan baik tanpa emosi. Tapi kalau masih dilakukan berulang-ulang, berarti kan ini memang sudah menyalahi rules dan itu harus diberikan tindakan tegas ya, hukuman. Kemudian cara menjadi atau memiliki jiwa pemimpin adalah pertama berlatih tidak egois dan sebaliknya malah berusaha peduli pada orang lain. Biasanya pemimpin ini tidak suka untuk egois ya, tidak suka memikirkan diri sendiri, tapi lebih peduli pada orang lain. Nah, biasakan ini. Kalau kita selalu belajar untuk tidak egois, maka kita dapat memiliki jiwa seorang pemimpin. Ya, karena seorang pemimpin tidak egois. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk hal-hal yang positif, disiplin, dan efektif. Ya. Jadi melatih diri, terutama karakter ya. Bentuk karakter yang sesuai dengan karakter seorang pemimpin ya, itu hal-hal yang positif, disiplin, dan efektif. Nah, kalau makin lama kita sudah membiasakan karakter itu, lama-lama itu menjadi suatu habit ya, kebiasaan kita dan itu menjadi bagian kepribadian kita dalam kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, melatih cara berpikir untuk selalu positif, optimis, konstruktif, dan pengelolaan emosi yang stabil, efektif, dan bijak. Nah, melatih untuk berpikir positif tentu juga memerlukan effort atau usaha. Ya. Seringkali kita sudah terbiasa untuk berpikir negatif duluan ya, daripada berpikir positif. Nah, ini harus dirubah ya. Karakter ini harus dirubah, kebiasaannya harus dirubah. Saat kita merespon pertama kali, ya harusnya kita positif. Oh, orang ini marah-marah mungkin karena sedang mengalami hari yang buruk ya. Jadi ya kita berpikir positif. Kemudian eh, pekerja ini eh, belum termotivasi ya, sehingga kelihatannya malas. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, maka kita akan ada usaha atau effort untuk ya melatih dia ya, supaya nggak malas. Tapi kalau ada pikiran negatif duluan, ini dasar malas ini, eh, udah nggak mau lagi itu untuk berpikir untuk melatih dia. Udah negatif ya. Karena sifat negatif itu membatasi eh, rasa simpati, empati kita pada orang lain. Ya, yang timbul adalah ego yang naik. Kemudian melatih diri untuk disiplin ya. Jadi atur diri dengan aturan-aturan personal ya, aturan-aturan pribadi untuk diri kita sendiri dan kita ikuti aturan kita sehingga kita terbiasa untuk disiplin. Kita tidak mungkin mengikuti aturan orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mengatur diri sendiri. So, jadi untuk bisa eh, mengikuti aturan-aturan perusahaan, aturan-aturan pemerintah, maka kita harus belajar untuk bisa mengikuti aturan
kita sendiri ya. Jadi personal rules ya, buat personal rules ya yang positif ya, efektif dan kita jalankan dengan disiplin. Maka kita akan jadi orang yang disiplin ya. Sehingga dalam mengikuti aturan-aturan perusahaan, aturan-aturan pemerintah, itu akan lebih mudah karena kita sudah terbiasa untuk disiplin terhadap aturan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita mengikuti aturan orang lain? Jadi belajar dulu ya di diri sendiri. Jadi belajar untuk disiplin, buat aturan-aturan personal dan laksanakan aturan personal itu. Sehingga kita benar-benar bisa memiliki kepribadian yang eh, baik ya dan sukses. Kemudian melatih cara berpikir untuk selalu positif, optimis, konstruktif, dan pengelolaan emosi yang stabil, efektif, dan bijak. Nah, jadi membiasakan untuk selalu berpikir positif ya. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah, ya berpikir positif aja, bukan wah ini karena si A ini terlalu ceroboh ya, terlalu arogan, terlalu enggak, pikir positif aja. Oke, dia mungkin sedang mengalami hari yang buruk ya, dia mungkin sedang ada tekanan dalam dirinya sehingga dia melakukan hal yang buruk dan sebagainya. Kalau kita terbiasa untuk berpikir positif, emosi juga terkendali. Kalau respon pertama kita pikiran negatif, itu emosinya akan lalu meledak-meledak gitu, ya, akan marah gitu kan. Jadi latih ya untuk selalu berpikir positif dan kemudian optimis. Orang-orang yang optimis ini lebih lebih rendah ya kena dampak stres. Kalau orang stres itu biasanya karena berpikir yang pesimis. Jadi biasakan untuk berpikir optimis. Oke, selalu ada jalan keluar. Oke, saya pasti bisa. Nah, itu namanya berpikir optimis. Dan seorang pemimpin wajib memiliki sikap positif dan optimis. Lalu berpikir konstruktif ya, hal-hal yang membangun. Oke, ini bagaimana saya bisa membangun tim kerja saya lebih baik ya. Bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan lebih baik ya. Itu hal-hal yang konstruktif ya. Selalu pikirkan hal-hal yang konstruktif daripada hal-hal yang destruktif. Ya. Hal-hal yang destruktif itu seperti bagaimana saya bisa celakakan orang ini. Saya benci banget sama dia. Ya. Bagaimana saya mendoakan supaya dia tuh kena celaka. Itu hal-hal yang destruktif dan itu nggak bagus. Itu akan merusak diri kita sendiri ya. Seorang pemimpin tentu akan selalu berpikir hal yang konstruktif. Dan kalau kita selalu berpikir positif, optimis, dan konstruktif, ini pengelolaan emosi kita pasti akan stabil ya, akan stabil dan efektif dan kita akan menjadi orang yang bijak. Karena biasanya orang yang ceroboh ya, orang yang botol ya, bodoh dan tolol itu karena apa? Pikirannya negatif terus ya dan pesimis, selalu berpikir destruktif ya untuk mencelakakan orang lain dan itu akibatnya ya emosinya nggak stabil. Nah, seorang pemimpin harus selalu berpikir positif, optimis, dan konstruktif. Kemudian, cara untuk menjadi pemimpin adalah membiasakan diri untuk patuh dan disiplin pada mentaati aturan-aturan, prosedur, standar-standar, dan kebijakan, dan dan juga mempengaruhi anggota tim untuk memiliki kebiasaan dan disiplin yang sama. Jadi, kita kasih contoh dulu nih kepada anggota tim. Jangan teriak-teriak anggota tim, wah kalian nih patuh dong aturan ya. Tapi kita sendiri nggak patuh aturan. Kalian ini gimana sih melanggar prosedur terus? Padahal kita sendiri juga suka melanggar prosedur. Jadi kita tunjukkan dulu. Seorang pemimpin harus gitu ya, ngasih ngasih tunjuk dulu, ngasih contoh ya. Sama kita seorang bapak kepada anak yang ngasih contoh dulu, baru anaknya ikutin bapaknya. Kalau bapaknya selengean kayak preman ya, bagaimana dia marah-marahin anaknya supaya berperilaku yang baik?
anaknya akan ketawain dia dalam hati kan. Nah, kalau kita lakukan hal yang benar dulu, baru kita mengharapkan anggota tim bisa melakukan hal yang benar. Itulah contoh seorang pemimpin. Ya. Kalian ini jangan terlambat dong. Loh, kita datang tempat kerja jam 12 siang. Bagaimana kita mau melarang mereka untuk tidak terlambat kan? Jadi pemimpin adalah selalu memberi contoh dulu ya. Kita belajar patuh dan disiplin ya, taat aturan, prosedur, standar, kebijakan. Baru kita bisa menasihati anggota tim ya untuk memiliki kebiasaan dan disiplin yang sama. Jadi aplikasinya sebagai seorang penanggung jawab operasional adalah mampu membuat tim kerja bekerja dengan jujur, ya, berintegritas, semangat, antusias, serta bekerja dengan efektif dan kreatif dengan cara ya membuat aturan kerja yang efektif, seimbang, bijak, dan tepat, lalu mengajarkan tim kerja untuk memahami aturan dan mau menerapkan ya, terutama memberi contoh ya seperti di sini, serta dilakukan pengawasan yang bersahabat dan persuasif ya, sehingga anggota tim ini bisa berkembang ya. Kita juga bisa berkembang membiasakan karakter seorang pemimpin yang efektif. Kepemimpinan ini sangat perlu ya, karena orang kalau mau cari calon manajer yang hanya mengandalkan wewenang dan kekuasaan itu gampang. Semua orang bisa. Tapi manajer yang berjiwa pemimpin ini jarang. Ya. Jadi mungkin satu di antara 100 atau satu di antara 1000 bahkan. Nah, kita harus menjadi satu di antara yang 1000 itu menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bisa mencerminkan seorang pemimpin yang dicintai ya oleh anak buahnya, dicintai, dikagumi ya, mau mereka menurut ya, mengikuti contoh kita. Karena apa? Kita memiliki karisma. Ya. Karisma itu adalah karakter kita dan kebiasaan-kebiasaan kita yang akibat akhirnya yang akan mempengaruhi anggota tim. Cara memimpin seperti itulah yang lebih efektif ya daripada memimpin dengan menggunakan kekuasaan dan wewenang. Tapi wewenang dan kekuatan juga diperlukan untuk hal-hal tertentu. Kalau ada troublemaker yang tidak mau berubah dari perilakunya, ya itu sudah saatnya seorang PJO harus memberikan dia tindakan tegas dan juga hukuman tentunya ya. Kemudian pemecahan masalah, solusi, dan pengambilan keputusan. Masalah adalah segala hambatan, persoalan, resiko kerja yang merongrong dan mengganggu kerja. Masalah bisa timbul dari sumber daya manusia, bisa timbul dari sumber daya alam ya, tanah, bumi, bangunan. Bisa timbul dari sumber daya teknologi ya, seperti peralatan dan bahan kerja. Dan bisa timbul dari sumber daya keuangan ya. Masalah juga bisa timbul dari aturan, prosedur, metode kerja, serta kebijakan. Nah, masalah akan selalu ada ya. Jadi kita harus paham ya, paham dan sadar bahwa hidup itu adalah bagaimana kita selalu bertemu masalah dan mencari solusi. Jadi kita nggak akan, kalau sudah punya pemahaman seperti itu, kita nggak akan stres kalau ada masalah. Nanti marah-marahnya, bahkan marah-marahnya sampai ke Tuhan gitu ya. Kenapa saya, kenapa saya? Stres sendiri jadi akhirnya. Masalah di tempat kerja juga perlu diantisipasi dengan baik ya, agar tidak timbul masalah baru dan kerugian. Jadi antisipasi itu tentu dengan preventive action ya atau tindakan pencegahan. Nah, lebih bagus memang mencegah masalah daripada masalah itu terjadi lalu berusaha memperbaikinya ya. Karena kalau masalah sudah terjadi baru memperbaikinya sudah ada kerusakan-kerusakan di situ. Kemudian masalah perlu dicari solusi. Solusi-solusi yang ada perlu dipilih dan diputuskan yang paling tepat, paling efektif, dan paling efisien. Keputusan adalah hasil pemikiran dan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Baik itu keputusan untuk proses
aktivitas kerja, rencana kerja, solusi untuk masalah, dan lain-lain. Jadi nanti antara masalah dan solusi, lalu kemudian pengambilan keputusan itu akan saling berhubungan. Ya. Mungkin ada solusi yang lebih dari satu sehingga kita perlu memutuskan solusi mana yang terbaik yang perlu kita ambil. Lalu untuk masalah, bagaimana kita mencari solusi-solusinya ya yang tepat untuk masalah tersebut. Dan ini adalah tugas yang harus menjadi bagian mungkin hari-hari dari seorang PJO ya. Dia mungkin harus cari solusi untuk masalah-masalah, kemudian dia harus membuat keputusan-keputusan. Nah, tips-tips untuk memecahkan masalah, kumpulkan data dan fakta yang terkait masalah tersebut. Kemudian bangun hubungan antara informasi dan analisa sebab akibat berdasarkan data yang terkumpul. Ya. Data yang tidak ada penyebabnya lagi, ya, biasanya adalah penyebab dasar dari masalah. Jadi kalau kita sudah kumpulkan data-data dan fakta, saat kita bangun pohon analisa, di bawahnya lagi udah nggak terdapat nih data dan fakta. Biasanya itulah ujung-ujung itulah root cause-nya ya, atau akar penyebab. Nah, penyebab langsung masalah biasanya adalah perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman serta perilaku dari sumber daya manusianya. Jadi eh, karakter diri orangnya gitu ya, atau tindakan atau perilaku dari orang. Itu biasanya penyebab langsung ya. Kalau di safety itu TTA dan KTA. Nah, pikirkan solusi-solusi untuk penyebab dasar dan penyebab langsung dan ambil solusi yang terbaik untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan. Solusi yang terbaik adalah pilihan keputusan dari beberapa pilihan yang ada. Nah, jadi selalu dalam membuat keputusan based on fact and data. Jadi berdasarkan fakta dan data ya. Jangan membuat keputusan berdasarkan emosi. Suatu saat Anda akan menyesalinya. Jadi saat Anda sedang emosi, jangan buat keputusan. Itu kuncinya. Itu harus ingat-ingat ya. Ini mau baik dalam apa hubungan sosial, dalam hubungan kerja. Saat sedang emosi, jangan buat keputusan. Karena biasanya kalau orang sedang emosi itu, pikirannya pendek. Ya, pikirannya pendek, nggak mikir jangka panjang. Seringkali perceraian hanya karena tersinggung, sudah buat keputusan saat sedang marah, cerai-cerai-cerai. Nah, akibatnya ya sudah. Walaupun setelah itu nyesel gitu kan. Tapi udah terlanjur ngomong cerai, ya udah menyakiti hati pasangannya. Akibatnya ya udah susah untuk dilakukan perbaikan. So, jadi jangan buat keputusan saat sedang emosi. Ya. Baik di dalam keluarga, hubungan sosial, maupun terutama di tempat kerja tentunya ya. Saat mengambil keputusan itu dalam pikiran yang jernih ya, sehingga kita bisa mempertimbangkan semua data, fakta-fakta yang ada. Nah, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau mengambil keputusan berdasarkan emosi, itu kita akan menyesalinya kemudian. Kemudian manajemen resiko dan peluang. Oke, sebagai seorang PJO mungkin akan ada resiko-resiko dan peluang yang mungkin akan menjadi bagian dari pekerjaannya. Ya, dia harus bisa mengidentifikasi resiko-resiko dan peluang tersebut. Jadi resiko itu tentu akan berdampak negatif. Ya, jadi harus selalu eh, dicari langkah pencegahan atau preventive actionnya. Sedangkan peluang adalah tentu hal-hal yang bisa berdampak positif. Jadi harus dicari cara-cara untuk bagaimana mendapatkan peluang atau memperbesar peluang tersebut. Nah, jadi ini sesuatu hal yang saling bertentangan ya. Risiko perlu dihindari, peluang perlu dikejar. Nah, hal yang perlu dihindari ini perlu di manajemen ya, perlu diatur ya dengan tindakan-tindakan preventif apa yang tepat gitu. Serta peluang ini hal yang perlu dikejar
Ini juga perlu di manajemen, perlu diatur supaya bagaimana bisa memperbesar peluang dan bagaimana bisa mendapatkan peluang itu menjadi suatu uh, keuntungan ya, keuntungan bagi perusahaan dan bagi sang PJO itu. Kalau di dunia sekarang, manajemen resiko ini sedang booming ya, sangat penting. Hampir semua perusahaan rata-rata memikirkan dan mengatur mengelola resikonya. Kalau dulu biasanya manajemen risiko ini hanya digunakan di bank ya atau lembaga keuangan untuk meminimalisir resiko keuangan. Tapi sekarang semakin melebar masuk kemana-mana ya, masuk ke K3 ya keselamatan kerja, masuk ke operasional dan semua bidang ya, semua bidang dalam pekerjaan ini semua kalau bisa dikelola resiko-resikonya ya. Supaya apa? Supaya resiko itu bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan sehingga potensi kerugian itu tidak ada atau berhasil diperkecil. Nah, kalau potensi kerugian berhasil diperkecil, tentu itu akan meningkatkan profit perusahaan. Dan itulah yang memang kemudian sekarang menjadi hal yang penting bagi setiap perusahaan. Sehingga rata-rata semua perusahaan sekarang ya selalu menerapkan bagaimana manajemen risiko yang baik. Nah, padahal dulu ini hanya digunakan di lembaga keuangan ya dan bank. Kemudian untuk dapat lebih berhasil tentu kita bisa melihat juga adanya peluang-peluang ya atau sesuatu yang akan menguntungkan organisasi atau menguntungkan tim kerja. Nah, peluang-peluang itu harus dikejar. Nah, bagaimana kita mengelola peluang-peluang itu sehingga kita bisa meraih peluang tersebut? Inilah yang dinamakan manajemen risiko dan peluang. Manajemen adalah pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki agar efektif, efisien, dan bisa mencapai target perencanaan. Ya. Sedangkan manajemen risiko dan peluang adalah pengelolaan peluang-peluang organisasi agar dapat dimaksimalkan ya, dan juga pengelolaan resiko organisasi agar dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Fungsi manajemen yang utama yaitu perencanaan, penerapan atau operasional, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan. Untuk manajemen resiko dilakukan dahulu IBPR ya, atau HIRA, Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko dan Pengendalian Resiko, atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determine Control. Plus identifikasi masalah dan hambatan organisasi, lalu dicari akar penyebabnya dan dikendalikan. Ya. Dikendalikan sini tentu kebanyakan kita lakukan dengan preventive action ya atau tindakan pencegahan. Kalau sudah terjadi baru kita lakukan corrective action, tindakan perbaikan ya. Jadi kalau sebelum terjadi resikonya kita lakukan preventive action. Jadi solusinya adalah mengendalikan penyebab masalah. Untuk manajemen peluang, ini diidentifikasi peluang-peluang dan kekuatan organisasi lalu dimaksimalkan dengan cara membuat program-program penguatan ya, seperti pelatihan-pelatihan, reward and punishment, program pengawasan yang spesifik, atau membentuk suatu bagian atau seseorang yang khusus mengelola risiko dan peluang organisasi agar bisa dikendalikan sesuai sesuai kehendak organisasi. Ya, bukan sesuatu ya, sesuai kehendak organisasi. Ya, inilah kira-kira mungkin sebagai PJO tahu ya, kira-kira risiko apa yang mungkin akan dihadapi dalam pekerjaannya di pertambangan, dan kemudian eh, peluang-peluang apa yang terbuka untuk bisa diraih. Nah, bagaimana memanajemen resiko itu, yaitu preventive action ya, mencegah supaya risiko itu tidak sampai terpapar kepada timnya dan eh, perusahaannya. Kemudian manajemen peluang, bagaimana bisa meraih peluang-peluang yang ada untuk dimaksimalkan peluangnya atau didapatkan ya, sehingga menjadi keuntungan bagi organisasi tempatnya bekerja.
Nah, inilah maksudnya. Jadi sama konsepnya ya. Semua manajemen itu ada fungsi perencanaan ya, direncanakan lah bagaimana ya untuk preventive action untuk manajemen risiko, lalu eh, memperbesar peluang untuk ini manajemen peluang, lalu penerapannya, kemudian pengawasannya, evaluasi dan peningkatannya. Jadi terapkan, buat rencana untuk manajemen risiko dan manajemen peluang, lalu terapkan, diawasi, lalu secara berkala dievaluasi terakhir untuk peningkatan-peningkatannya. Untuk ya ini ya, ini adalah skill juga yang sekarang sangat diperlukan untuk dikuasai oleh seorang PJO ya, penanggung jawab operasional, agar bisa selalu mengendalikan dan mencegah ya supaya organisasi tidak terpapar dengan resiko-resiko dan juga mengatur dan mengelola agar peluang-peluang sekecil apapun peluang itu bisa didapat oleh organisasi sehingga menambah keuntungan dan profit bagi organisasi. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan dan kreativitas. Seorang penanggung jawab operasional pertambangan perlu memiliki, melatih, dan meningkatkan keterampilan personalnya ya, dan juga keterampilan timnya dalam hal tanggung jawab kerja dan kreativitas kerja. Keterampilan kerja seorang PJO adalah sesuai dengan produk jasa organisasi yang diberikan kepada pemegang, yang diberikan oleh ya pemegang IUP. Sedangkan keterampilan kreativitas adalah keterampilan pendukung ya untuk seorang PJO untuk dapat meningkatkan performa dan nilai produk jasanya sehingga akan selalu dibutuhkan oleh pemegang IUP. Oke, untuk keterampilan seorang PJO ya kira-kira disesuaikan dengan produk jasanya ya. Jadi kalau dia pemilik jasanya hauling, ini bagaimana mengatur mengelola para operator dump trucknya umpamanya, sehingga mereka selalu fit ya, sehingga mereka bekerja dengan semangat, sehingga mereka apa tidak kelelahan ya, kemudian kalau dapat shift malam tidak mengantuk dan sebagainya. Ini keterampilan-keterampilan perlu dikembangkan dan kemudian nanti ide-ide dan programnya bisa diterapkan gitu. Dan kemudian masih ke hauling umpamanya. Bagaimana kendaraan itu selalu dalam kondisi prima, ya. Bagaimana pengoperasian yang baik sehingga tidak merusak kendaraan. Kemudian bagaimana bagian mekanik ya yang melakukan pemeliharaan benar-benar bisa memelihara sehingga kendaraan itu akan selalu punya tenaga yang baru, tenaga yang luar biasa. Nah, ini ada keterampilan bagaimana membuat program-program, bagaimana memberikan motivasi semangat kepada anggota timnya ya sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik. Dan itu perlu dimiliki oleh seorang PJO. Lalu kreativitas ya bisa dikembangkan dari keterampilan itu sehingga menghasilkan hal-hal yang baru, hal yang lebih berdampak positif ya pada pekerjaannya sehingga performa eh, perusahaan kontraktor jasa pertambangan ini akan semakin maju. Maka pemegang IUP akan selalu butuh. Lalu mungkin pemegang IUP tempat lainnya akan tertarik untuk merekrut ya karena mereka mendengarkan berita tentang bagaimana seorang PJO bisa mengembangkan jasanya yang lebih baik, harga Anda itu akan semakin mahal gitu ya. Jadi kembangkan keterampilan-keterampilan ya dengan selalu belajar, berlatih ya, sehingga keterampilan itu akan meningkat. Ya. Semua keterampilan akan bisa meningkat kalau kita berlatih. Ya.
kita berlatih, berpikir kreatif untuk bagaimana bentuk-bentuk latihannya, bagaimana disiplinnya dalam berlatih, maka kita akan semakin terampil dalam bidang kita. Ya, jadi jadilah seorang PJO yang terbaik ya dimanapun Anda berada, dan kembangkan kreativitas untuk benar-benar memajukan perusahaan tempat Anda bekerja, untuk benar-benar memajukan pemegang izin usaha pertambangan di mana Anda bekerja. Dan Anda akan menjadi seorang PJO yang akan selalu diingat dan ya akan selalu diingat dalam hal yang positif tentunya. Oke, di sini ada tips cara melatih keterampilan kerja, sesuatu tugas dan tanggung jawab. Satu, buat daftar tugas-tugas ya terkait produk jasa pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu buat daftar keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya tersebut ya. Seperti contohnya mungkin keterampilan komunikasi, keterampilan membuat laporan, keterampilan soft skill, keterampilan teknis. Ya. Jadi buat daftar dulu ya. Lalu baca informasi terkait keterampilan-keterampilan tersebut di atas ya. Ya, bagaimana mengembangkannya. Hafalkan, kuasai, pahami, dan latih. Ya. Dan untuk latih ini, ya latihan berulang-ulang. Nggak ada orang di muka bumi ini yang satu kali berlatih langsung jadi expert dan sempurna. Nggak ya. Ada orang yang berlatih mungkin ya puluhan kali, ratusan kali, baru dia mulai berkembang. Jadi harus sering berlatih. Sehingga benar-benar dikuasai penuh untuk setiap keterampilan tersebut. Kemudian evaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Lalu beri penilaian. Lalu cari cara, metode, atau program untuk meningkatkan apa yang masih kurang. Ya, jadi nanti Anda sudah berlatih, evaluasi nih. Apa yang sudah Anda kuasai, apa yang masih belum, apa yang kurang, apa yang sudah baik. Ya, yang sudah baik eh, dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Yang belum baik diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Gitulah ya. Kemudian yang keempat, latih keterampilan baru untuk cara, metode, dan program baru untuk dikuasai. Setelah dikuasai, share dan latih anak buah untuk keterampilan baru tersebut ya. Jadi Anda harus menguasai dulu keterampilan ini, baru Anda latih anak buah. Sehingga tim kerja Anda akan luar biasa ya. Jadi jangan terlena dengan program-program metode yang ada, cari mungkin ada yang lebih baik ya, sehingga bisa mengerjakan dengan pekerjaan itu dengan lebih aman, selamat, lebih efektif, lebih efisien ya, dan lebih berkualitas. Selalu berpikir untuk kemajuan ya, untuk perbaikan-perbaikan terus-menerus gitu. Dan setelah Anda kuasai, tentu Anda akan memberikan keterampilan ini kepada anak buah sehingga mereka bisa menguasai, sehingga tim kerja Anda akan jadi luar biasa. Terapkan untuk terapkan untuk produk jasa, lalu evaluasi dan perbaiki jika ada kekurangan dan kelemahan. Kemudian lakukan hal ini secara rutin dan terus-menerus menjadi keterampilan yang semakin berkembang dan menjadi kekuatan kreativitas personal dan organisasi. Nah, jadi kalau Anda sudah memiliki cara yang baru, latih terus keterampilannya sampai benar-benar Anda eh, dengan matang ya menguasainya, sudah berkembang. Anda latih tim Anda dan tim Anda berkembang sehingga performa tim kerja Anda akan menjadi semakin luar biasa ya untuk melakukan produk jasa pertambangan tersebut. Kemudian keterampilan manajemen ya bagi seorang PJO. Manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian sumber-sumber daya organisasi agar efektif dan efisien
sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ada 5 fungsi manajemen utama ya, dan eh, 5 fungsi ini pertama kali dikemukakan oleh ahli manajemen tahun 1790 kalau nggak salah, ya, namanya Henry Fayol, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, lalu perbaikan dan peningkatan. Nah, perencanaan. Perencanaan adalah fungsi untuk melaksanakan aktivitas kerja di masa mendatang, ya, dan menentukan target dan sasaran umum dan juga target dan sasaran yang spesifik dengan memperhitungkan budget atau biaya operasionalnya seefisien mungkin ya, dan kemudian menghitung sumber-sumber daya lainnya yang dibutuhkan seperti sumber daya manusia, sumber daya teknologi ya, yaitu alat dan bahan kerja, sumber daya alam, tanah bumi bangunan yang dibutuhkan, dan sumber daya keuangan. Juga mengidentifikasi resiko, hambatan, dan masalah, lalu solusi dan pengendaliannya, serta membuat program-program untuk membantu mencapai target dan sasaran. Makanya perencanaan itu sangat penting ya. Sehingga saat kita merencanakan, kita akan menemukan masalah-masalah, kelemahan-kelemahan, ya, resiko-resiko, sehingga kita bisa mengantisipasi masalah, kelemahan, dan resiko sebelum itu terjadi dan merugikan. Itulah gunanya buat rencana. Makanya ada pepatah mengatakan, gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Segala sesuatu itu perlu direncanakan lebih dahulu, sehingga kita bisa tahu berapa cost atau biayanya, ya. Sehingga kita bisa melihat apakah kita bisa memenuhi cost atau biaya tersebut, ya. Kalau nggak bisa, mungkin kita akan cari pinjaman gitu kan. Tapi kalau tanpa serampangan nggak direncanakan ya repot juga nanti kelabakan untuk cari eh, sumber biaya. Dan kemudian dengan merencanakan sesuatu hal ya, terutama aktivitas kerja, kita sudah tahu nih ya resiko, hambatan, dan masalah ya. Sehingga kita bisa mencari solusi dan pengendalian terhadap resiko, hambatan, dan masalah tersebut ya. Jadi kita nggak stres karena sudah mengantisipasi sebelumnya. Orang-orang stres itu biasanya orang-orang yang tidak siap, tidak bisa mengantisipasi hambatan dan masalah. Mereka jadi stres. Nah, makanya untuk menghilangkan atau mengurangi stres, buat rencana ya, identifikasi risiko, hambatan, dan masalah terkait apa yang akan dilakukan nanti. Juga kita bisa membuat program-program ya dalam fase perencanaan untuk bisa membantu mencapai target dan sasaran. Banyak program-program sesuai dengan aktivitas kerja yang kita rencanakan ya. Program ini maksudnya akan membuat aktivitas kerja kita lebih lebih efektif ya, lebih berdaya guna dan kuat untuk mencapai target-target dan sasaran kita yang sudah kita rencanakan. Jadi silakan tinggal dipikirkan program-program dan yang bisa membantu gitu ya, sesuai dengan jasa pertambangan yang Anda eh, menjadi tanggung jawab, yang tentunya akan bisa membantu mencapai target dan sasaran. Ya, tinggal dipikirin aja. Apakah program program atau alat bantu itu mungkin berhubungan dengan peralatan, berhubungan dengan metode, berhubungan apa? Dengan cara melakukan, ya, berhubungan dengan hal-hal lainnya. Ya, itu bisa menjadi program untuk membantu mencapai target dan sasaran yang dibebankan kepada Anda. Ya, ini fase perencanaan. Anda juga bisa menyiapkan sumber daya manusianya ya, bagaimana cara melatihnya dan sebagainya. Ini di fase perencanaan. Ya, alat dan bahan apa yang dibutuhkan ya, yang lebih efektif Anda bisa rencanakan di fase perencanaan.
Kemudian saat pelaksanaan atau operasional, ya, ini adalah fungsi pelaksanaan rencana dan operasional organisasi, di mana di sini tindakan preventif terhadap bahaya, resiko, ya, inefektivitas dan inefisiensi sudah dicegah atau dilakukan corrective action, ya, dengan cara membuat prosedur, instruksi kerja, memakai APD, ya, HIRA atau IBPR, identifikasi bahaya penilaian resiko, JSA, sudah lakukan inspeksi, ya, komunikasi yang efektif, ya, koordinasi lewat meeting-meeting, pemeriksaan alat, lingkungan, pekerja, lalu sudah melakukan sertifikasi kompetensi, ya, sertifikasi terhadap alat dan lain-lain. Pencatatan dan dokumentasi dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ya agar bisa dilakukan evaluasi ya. Jadi saat pelaksanaan operasional inilah yang dibutuhkan dan juga ada catatan-catatan dan dokumentasinya. Nah, pengawasan ya, fungsi manajemen yang ketiga. Pengawasan artinya melihat adanya ketidaksesuaian terhadap aturan, regulasi, prosedur, persyaratan, dan perencanaan terhadap segala aktivitas. Bukan melihat ya, mencari adanya ketidaksesuaian. Sorry, salah ini. Pengawasan adalah artinya mencari adanya ketidaksesuaian. Sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian, segera dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk tidak terjadi lagi. Nah, itu gunanya pengawasan ya. Jadi sebelum sampai terjadi kecelakaan kerja, ya kerugian, maka dengan melakukan pengawasan itu tindakan itu segera stop atau diperbaiki. Lalu fase atau fungsi evaluasi. Evaluasi adalah menilai dan membandingkan antara perencanaan dan fakta yang ada, ya, dan dapat disebut progres aktivitas. Untuk dapat diketahui apakah pelaksanaan rencana sudah sesuai arahnya dan sesuai target waktu ya atau timetable. Jika tidak sesuai, perlu segera dilakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Ya, jadi evaluasi biasanya berhubungan dengan corrective action dan eh, peningkatan ya. Jadi perbaikan dan peningkatan biasanya satu satu jalur lah gitu. Sehingga fungsi peningkatan ya sudah masuk mungkin menjadi bagian dari evaluasi. Oke, ini fungsi-fungsi manajemen yang apabila Bapak-Bapak sebagai seorang PDJO tingkatkan, ini akan menjadi hal yang luar biasa, akan meningkatkan performa kerja tim kerja Bapak sehingga akan ya akan mungkin diapresiasi oleh pemegang EUP ya dengan hasil kerja yang bagus dan memuaskan. Ya, itu aja soft skill-nya ya. Soft skill-nya communication skill ya, skill komunikasi, kepemimpinan, kemudian skill untuk analisa masalah dan eh, mencari solusi ya, lalu skill untuk membuat keputusan, kemudian skill mengelola resiko dan peluang atau manajemen resiko dan peluang, kemudian eh, bagaimana meningkatkan keterampilan ya sebagai seorang dan kreativitas, dan terakhir skill untuk mengelola sumber-sumber daya atau manajemen. Nah, kalau Bapak-Bapak selalu berlatih meningkatkan semua kompetensi ini, maka Bapak bisa menjadi seorang PJO yang berkualitas ya, seorang PJO dengan performa kerja yang memuaskan dan tentunya akan selalu dipertahankan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan untuk selalu bisa bekerja sama dengan mereka. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan?